Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali rangkaian video kita Astronomi Islam untuk pemula. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sudut elongasi. Bagi teman-teman yang belum melihat video tentang apa itu sudut elongasi, bisa menonton dulu video pendek itu agar memahami apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahas perubahan sudut elongasi dari waktu ke waktu dalam waktu 1 bulan. Tetapi sebelum itu ada satu fenomena yang menarik yang akan kita bahas terlebih dahulu, terutama yang terjadi di Indonesia terkait penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang lalu. Kita tahu ada 2 pendapat besar. Tetapi sekali lagi sebelum kita bahas lebih lanjut, kami harus nyatakan bahwa video ini dibuat tidak untuk berpihak kepada pendapat yang manapun dari keduanya. Murni kami buat untuk pengetahuan dan pembelajaran kita bersama. 2 pendapat yang digunakan di masyarakat untuk 1 Ramadan 1443 Hijriah, ada yang memulai puasa pada tanggal 2 April hari Sabtu, kemudian ada yang juga memulai berpuasa pada tanggal 3 April hari Ahad. Yang berpuasa pada tanggal 2 April tentu saja dengan asumsi bahwa tanggal 1 April maghrib itu rembulan ya sudah di atas ufuk, sehingga sudah terjadi pergantian bulan dari Sya'ban ke Ramadan. Sama halnya yang berpuasa di tanggal 3 April 2022 juga tentu dengan asumsi bahwa tanggal 2 Aprilnya pada maghrib itu posisi rembulan, posisi hilal itu sudah ada di atas ufuk. Nah, kita akan melihat perbedaan antara keduanya dari segi ketinggian rembulan di atas ufuk, kemudian sudut elongasinya dan wilayah bulan teriluminasi yang bisa dilihat dari bumi. Oke, kita arahkan dulu ke barat karena matahari tenggelam di barat. Kemudian kita matikan atmosfer dan ground. Kemudian kita arahkan ke bulan supaya kelihatan garisnya. Saya akan aktifkan juga orbit. Oke, kelihatan garis orbit bulan. Dan saya juga akan aktifkan garis azimut. Oke. Kita akan lihat pada tanggal 1 April terlebih dahulu. Dengan asumsi waktu maghrib di saat itu sekitar pukul 18. Jadi kita set waktu maghrib itu tanggal 1 April adalah pukul 18. Oke, sebagaimana yang terlihat. Betul, berarti tanggal 1 April rembulan itu sudah ada di atas garis 0 derajat, berarti sudah di atas ufuk dan sudah terjadi pergantian bulan Hijriah dari Sya'ban ke Ramadan. Hanya saja kalau kita lihat parameternya, altitude-nya kita lihat itu baru 1 derajat. 1 derajat 7 menit, masih sangat kecil. Kemudian elongasinya 3 derajat, dan wilayah rembulan yang teriluminasi itu 0,1%. Jadi bisa jadi karena rendahnya parameter-parameter tadi, kalau harus menggunakan metode ru'yat, maka hilal akan sangat sulit untuk terlihat, terutama karena posisinya masih sangat dekat dengan matahari sehingga tersilaukan. Metode ini dikenal dengan hisab hakiki, yakni melihat atau menghitung
posisi bulan secara astronomi tanpa melihat faktor-faktor lain yang mengganggu. Misalnya tersilaukan, kemudian cuaca dan lain-lain, itu menjadi sesuatu yang tidak perlu terlalu dirisaukan karena murni menggunakan penghitungan. Dan memang secara penghitungan seperti kita gunakan stellarium ini, pada tanggal 1 April maghrib posisi rembulan sudah ada di atas ufuk, sehingga memang sudah terjadi pergantian bulan hijriah. Kemudian kita lihat posisi bulan pada tanggal 2 April, besoknya ya. Oke, kita lihat jelas ya, sudah ada di atas ufuk, sudah ada di atas garis 0 derajat, dan memang jauh lebih tinggi, yakni 10 derajat, sekitar 10 derajat di atas ufuk. Kemudian sudut elongasinya dengan matahari itu 13 derajat, jadi cukup jauh. Kemudian wilayah yang teriluminasi itu 1,4%. Jadi kemungkinan kalau tanggal 2 April menggunakan metode ru'yat, bisa jadi hilal sudah terlihat baik dengan kasat mata maupun dengan alat bantu teleskop. Metode yang kedua ini dikenal dengan imkanur ru'yat. Imkanur ru'yat sendiri sebenarnya masuk dalam kategori hisab, hanya saja imkanur ru'yat ini menawarkan parameter-parameter minimum berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, sehingga kalau parameter itu terpenuhi, maka secara ru'yat, secara metode ru'yat kemungkinan bisa terlihat. Kalaupun nanti tidak terlihat misalnya karena kondisi cuaca dan lain-lain, karena parameter-parameter hitungannya sudah terpenuhi minimumnya, maka tetap dianggap sudah terjadi pergantian bulan hijriah. Dianggap sudah tanggal 1 bulan yang baru. Jadi itu perbedaan antara tanggal 1 dan tanggal 2. Tanggal 1 menggunakan hisab hakiki, tanggal 2 menggunakan metode imkanur ru'yah. Jadi ada parameter-parameter minimum yang ditawarkan, yang kalaupun terpenuhi parameter minimum itu, menggunakan metode ru'yat pun sudah terlihat. Demikian, sekali lagi tidak untuk berpihak kepada pendapat manapun, seperti yang kita lihat tadi, yang berpuasa di tanggal 2 karena menganggap tanggal 1 sudah terjadi pergantian bulan, itu betul karena tadi kita lihat bulan memang sudah ada di atas ufuk walaupun sangat kecil, hanya sekitar 1 derajat. Yang di tanggal 2 menganggap tanggal 2 baru bisa terlihat hilalnya juga tidak salah, mereka berpuasa di tanggal 3 April karena parameter-parameter minimum secara perhitungan sudah terpenuhi, bahkan secara ru'yat, secara penglihatan juga di beberapa wilayah sudah terlihat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.